Waalaikumsalam Nak Ayas. Masya Allah, silakan duduk Nak. Ya, terima kasih Bu. Oke, silakan duduk ya. Insya Allah, apa kabar hari ini Nak, Ananda Ayas? Alhamdulillah baik Bu. Insya Allah, Alhamdulillah sehat-sehat ya. Enggak lagi sakit. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Oh iya, tadi Ananda Ayas habis belajar apa? Tadi habis pelajaran olahraga Bu. Oh, olahraga ya. Bagaimana pelajaran tadi, seru nggak? Menyenangkan Bu. Oh, Masya Allah, menyenangkan. Oke, kalau begitu kayaknya Ananda Ayas ingin menanyakan sesuatu ya kepada Ibu. Iya Bu, saya ingin mengikuti konseling Ibu. Kalau begitu, Ibu mau tanya dulu. Apakah Ananda Ayas baru pertama kali melakukan konseling? Ya, baru pertama kali ingin melakukan atau sudah pernah sebelumnya? Belum pernah Ibu, baru sekarang pertama kali ini mengikuti konseling Ibu. Oke, baik Ananda Ayas. Karena Ananda Ayas baru pertama kali akan mengikuti yang namanya konseling, jadi Ibu jelaskan dulu ya, apa sih itu konseling? Jadi konseling itu adalah proses bantuan secara profesional kepada konseli atau murid agar murid atau konseli itu dapat menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya dalam konseling juga ada yang namanya asas-asas atau dilandasi oleh asas-asas. Asas-asasnya itu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, ada asas keahlian, asas kegiatan, asas kemandirian, dan masih ada asas-asas yang lain. Sedangkan asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data atau informasi yang Anandaku sampaikan kepada konselor. Kepada konselor. Jadi Ibu sebagai guru BK atau konselor akan menjaga atau memegang rahasia yang Ananda Ayas sampaikan kepada Ibu. Bagaimana Ananda Ayas sudah dipahami apa itu konseling? Oh begitu ya, ternyata tentang konseling Bu ya. Baik, saya sudah mengerti Bu. Terima kasih sudah dijelaskan Ibu. Baik, terima kasih ya. Oke, selanjutnya karena Anda sudah memahami, pertemuan ini juga dibatasi oleh waktu. Waktu yang kita gunakan adalah 30 sampai dengan 45 menit. Jadi kita buat kesepakatan dulu ya. Pada konseling kali ini kita dibatasi oleh waktu, yakni selama 30 sampai dengan 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka Ibu berharap kita bisa memaksimalkan waktu dalam konseling ini ya. Jadi Ananda jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan isi hatinya, menyampaikan kendalanya kepada Ibu. Bagaimana Nak, dipahami? Paham Ibu. Jadi kalau gitu, Ananda Ayas silahkan mulai menceritakan apa kendalanya, apa masalahnya kepada Ibu. Silahkan Nak. Jadi begini Bu, saya terkadang kalau di sekolah atau di kelas, jika ada melihat orang yang marah, saya di situ merasa takut, merasa deg-degan Ibu. Oke, selanjutnya bagaimana maksudnya? Boleh lebih dijelaskan lagi? Begini Bu, pada saat saya melihat orang yang marah, ataupun ada teman saya yang dimarahi oleh ibu atau guru, di situ saya merasa deg-degan atau ketakutan Ibu mendengar teman saya dimarahi, atau melihat teman saya dimarahi. Baik, jadi seperti itu ya Nak. Kalau begitu, apakah boleh Ibu tahu bagaimana Anandaku bisa mengalami hal seperti ini dan sejak kapan Ananda Ayas mengalami hal seperti ini? Boleh silahkan dijelaskan dan diceritakan. Baik Bu, jadi begini Bu, saya dulu tuh baik-baik saja Bu, orangnya baik-baik saja. Tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan mulai berkuasa di keluarga kami Bu. Dia terlebih lagi dia memiliki anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dia akan dimarahi habis-habisan, dan selalu saya pasti yang kena sasarannya karena saya di sini posisinya sebagai sepupu yang paling tua. Bahkan pernah pada suatu ketika Ibu, kami bermain bersama dengan sepupu, dan sepupu saya atau anak tante saya ini menangis bertengkar dengan saudara saya yang lain, dan pada waktu itu saya yang dimarahi habis-habisan. Dan ini ini terjadi sering sekali Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang yang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan karena itu tadi penyebab tante saya sering marah-marah ke saya. Jadi seperti itu ya Nak ya. Ibu sangat paham bagaimana perasaannya Ananda Ayas. Ibu sangat mengerti bagaimana perasaannya Ananda Ayas. Sepertinya Ananda sangat terganggu ya dengan keadaan yang Ananda alami saat ini. Sangat terganggu Ibu. Baiklah kalau begitu, sekarang
kamu sedang mengalami yang namanya trauma karena tante kamu yang sering memarahi kamu. Jadi seperti itu. Iya, begitu deh Bu. Baiklah kalau begitu. Anda sudah menyadari ternyata ya, Anda sudah menyadari dan merasakan bahwa saat ini Anda mengalami yang namanya trauma atau kecemasan. Jadi seperti itu ya, jadi Anda merasakan yang namanya trauma dan kecemasan dari hal tersebut. Saya sangat mengalami yang namanya trauma dan kecemasan dan saya sangat ingin sekali menyelesaikan masalah ini Bu. Baik, terima kasih Anandaku karena sudah menceritakan masalah yang Anandaku alami dan sudah sangat tepat ya langkah Ananda karena sudah hadir di ruangan ini menemui ibu untuk mendiskusikan masalahnya. Tetapi sebelum kita masuk di konselingnya, terlebih dahulu kita harus membahas tujuannya ya. Bagaimana, sepakat? Sepakat Ibu. Oke, baik. Jadi tujuan konseling kita pada hari ini adalah untuk membantu Anandaku atau Ananda Agas dalam mengurangi tingkat kecemasannya Ananda. Jadi kita akan meningkatkan kemampuan Ananda dalam mengurangi atau menurunkan tingkat intensitas kecemasan yang Ananda alami. Seperti itu. Oh begitu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana nih Bu? Oke, baik. Jadi dari masalah atau kondisi yang Ananda ceritakan tadi itu akan mengambil atau kita akan melakukan teknik yang namanya teknik desensitisasi sistematis. Jadi teknik desensitisasi sistematis itu adalah teknik di mana Anandaku atau Ananda Agas akan melakukan atau akan membayangkan kondisi atau keadaan di mana Anandaku akan merasa cemas. Mulai dari keadaan cemas yang tingkatnya paling rendah sampai dengan tingkat kecemasan yang paling tinggi. Setelah itu, Anandaku dapat menyadari juga bahwa setiap orang itu punya masalah dan kita harus tetap melakukan yang namanya ikhtiar. Dan ikhtiar kita pada hari ini adalah dengan melakukan konseling dengan teknik desensitisasi sistematis. Begitu. Nah, jadi apakah Anandaku sepakat atau setuju untuk melaksanakan teknik ini? Baik Bu, saya setuju dan sangat tertarik dengan teknik yang Ibu tadi jelaskan. Baik, kalau begitu, karena Anandaku juga tertarik untuk melakukan ini dan juga dengan sukarela. Bagaimana dengan sukarela? Sangat sukarela Ibu. Oke, kalau begitu, Anandaku harus direlaksasi dulu ya. Tapi sebelumnya, Ibu minta Anda untuk duduk di kursi relaksasi terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau begitu, kita mulai teknik desensitisasi sistematisnya ya. Tapi sebelumnya, silakan Anandaku duduk dengan tenang, duduk dengan rileks. Silahkan bersandar, sandarkan badannya. Kemudian silahkan pejamkan matanya. Ya, baik. Silahkan tarik nafasnya, tarik nafas melalui hidung, perlahan kemudian pelan dari mulut. Rilekskan tubuhnya. Pegangkan otot-ototnya. Dan sekarang Ibu akan membantu Ananda untuk membayangkan situasi yang membuat Ananda cemas dari mulai tingkat rendah sampai dengan tingkat yang paling tinggi ya. Dari tingkat rendah, sedang, kemudian yang paling tinggi. Baik, apakah Anandaku mengerti? Mengerti Bu. Ya baik, jika Anandaku dalam membayangkan situasi tersebut dan merasa tidak nyaman dan tidak sanggup, silahkan angkat tangan dan sampaikan kepada Ibu. Baik, dimengerti nak? Mengerti Bu. Oke. Baik, kalau begitu tetap rileks, tenangkan dirinya, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut, tarik nafas dan keluarkan lewat mulut. Sekarang silahkan kamu membayangkan sedang bermain dengan saudara sepupumu atau anak dari tantemu di ruang keluarga, sebuah ruang keluarga. Dan di sana juga ada tantemu dan juga sepupu-sepupumu. Silahkan dibayangkan. Kemudian bayangkan lagi kita sekarang ada di tingkat situasi kecemasan yang masih rendah. Kemudian bayangkan lagi sepupu kamu atau anak dari tantemu itu sedang bertengkar dengan saudaramu yang lain. Silahkan bayangkan sepupumu atau anak dari tantemu itu sedang bertengkar dengan sepupumu yang lain. Oke, silahkan dibayangkan. Selanjutnya bayangkan tantemu hadir dan juga menghampiri kalian yang sedang bermain tersebut dan menghampiri sepupu kamu dan juga saudaramu yang sedang bertengkar tersebut. Silahkan dibayangkan. Oke, silahkan dibayangkan.
Sekarang bayangkan lagi, tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras. Dan bayangkan raut wajahnya. Silahkan dibayangkan raut wajah tante Anda. Mengerikan Bu. Oke, kalau begitu silahkan buka matanya kembali. Tarik nafas yang dalam. Oke, kemudian keluarkan lagi melalui mulut. Silahkan. Oke, bagaimana yang Anda rasakan? Awalnya bisa saja Bu, tapi membayangkan tante saya marah-marah, saya langsung deg-degan Bu dan takut. Oke, nah ya, tadi Anandaku sudah membayangkan kecemasan pada tingkat sedang ya. Jadi Anandaku tadi sudah membayangkan kecemasannya Ananda dalam tingkat sedang, tetapi ternyata Ananda sudah tidak sanggup pada tingkatan yang sedang ini. Tapi tidak apa-apa ya. Selanjutnya sebentar kita akan melanjutkan kembali karena proses ini harus tetap berlanjut. Tetapi setelah Ananda sudah merasa cukup siap dan sudah merasa cukup tenang untuk melanjutkannya, dan juga kita harus melewati tahap akhir, tahap di mana Ananda harus membayangkan tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Gitu. Dan juga kita akan praktekkannya lagi. Tapi sebelumnya ini mau tanya, bagaimana keadaan Ananda sekarang setelah menceritakannya? Terus sekarang Bu sudah agak baik kan Bu, kan sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, kalau begitu, baik. Apakah Anda sudah siap untuk melanjutkan? Siap Ibu. Oke, kalau begitu silahkan pejamkan matanya kembali. Oke, baik, kita mulai lagi. Silahkan Anda rilekskan tubuhnya. Tarik nafas yang dalam, kemudian dikeluarkan. Sekarang Ibu minta Anandaku kembali membayangkan seseorang anak yang dimarahi oleh ibunya, tetapi dengan suara yang pelan, karena Anandanya tidak mau belajar. Silahkan bayangkan seorang ibu yang sedang memarahi anaknya, tapi dengan suara yang pelan. Oke, silahkan dibayangkan. Bayangkan. Selanjutnya, Anandaku membayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Silahkan dibayangkan seorang ibu yang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Silahkan dibayangkan. Bayangkan dengan detail. Oke. Dan sekarang, silahkan kamu bayangkan kamu berada di sebuah ruang keluarga, dan di sana semua anggota keluarga termasuk tante yang suka memarahimu ada di sana. Dan kamu sedang bermain dengan saudara-saudara sepupu kamu, namun tiba-tiba saudara sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain. Saya tidak sanggup Bu. Oke, silakan Anandaku membuka matanya. Ketika Anandaku merasa tidak sanggup, silakan buka matanya. Tidak apa-apa ya. Anandaku sudah berusaha untuk berada di situasi itu, sudah berusaha untuk membayangkan berada di situasi itu, dan saat tadi Ananda sudah membayangkan tingkat rasa kecemasan yang Ananda alami di tingkat yang sangat tinggi. Tidak apa-apa ya. Oke, kalau begitu, ini mau tanya lagi, apa yang barusan Ananda rasakan ketika membayangkan berada di situasi tersebut? Saya merasa deg-degan Bu, tapi sekarang saya merasa lebih baik. Oke, relax saja nak ya, karena memang semuanya itu butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin nih Bu, kalau sekarang itu sudah tidak terlalu merasa ketakutan. Oke, Masya Allah ya, berarti bagus, karena itu artinya Anandaku sudah mengalami yang namanya peningkatan. Tidak apa-apa ya, Anandaku sudah mengalami yang namanya kemajuan. Kalau begitu, apakah Anandaku sudah siap untuk melanjutkan proses konselingnya? Siap Ibu. Oke, kalau begitu silakan Anandaku rilekskan tubuhnya, tarik nafas yang dalam, kemudian pejamkan matanya kembali. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang Anandaku rilekskan tubuhnya, tarik nafas yang dalam, kemudian keluarkan. Rilekskan tubuhnya, kemudian Ibu akan minta Anandaku untuk membayangkan tingkat kecemasan Ananda yang tingkat tinggi. Oke, silahkan Anandaku sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali. Silahkan bayangkan wajah orang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul Ananda, akan memukul kamu. Dan bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Silahkan bayangkan. Oke, kalau Anandaku merasa ngeri, silahkan dibuka matanya. Silahkan dibuka matanya, kemudian rilekskan tubuhnya. Tarik nafas yang dalam, tenangkan dirinya, dan tarik nafas lagi. Oke, tidak apa-apa ya, tenangkan dirinya, karena memang semuanya berproses. Anandaku mungkin akan merasa ngeri, Anandaku mungkin akan merasa gemetar ya. Tapi tidak apa-apa, karena Anandaku sudah mau berusaha. Tinggal satu langkah lagi, dan semuanya butuh perjuangan, dan kamu harus bisa melakukannya ya. Oke, Anandaku tetap relax ya, tenangkan dirinya. Anandaku sudah berusaha ya, alhamdulillah Anandaku tadi sudah berusaha untuk membayangkan situasi yang buat Anda sangat cemas ya pada tingkatan yang tinggi itu. Dan sekarang tinggal satu langkah lagi. Anandaku memang kita harus butuh perjuangan, dan kita juga harus bisa melakukannya ya. Dan ini sebuah kemajuan karena Anandaku sudah mau berusaha membayangkan ya, tidak apa-apa.
Kalau itu bagaimana Andaku? Siap untuk melanjutkannya lagi? Ibu, mari kita lanjutkan Ibu. Saya sudah siap. Oke, kalau begitu silakan dirilekskan tubuhnya lagi. Oke, silakan tarik nafasnya lagi, tarik nafasnya dalam-dalam, kemudian dikeluarkan. Sekarang Ibu akan meminta Anda lagi untuk kembali membayangkan ya, pada tingkat kecemasan yang tinggi ini, silakan Andaku kembali membayangkan. Oke, mari kita mulai lagi. Silahkan Andaku bayangkan wajah seorang yang sedang marah sekali. Silahkan Anda bayangkan wajah orang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul Anda. Silahkan dibayangkan wajahnya, silahkan dibayangkan raut wajahnya, silahkan bayangkan tatapan matanya dan suara yang keras. Oke, silahkan dibayangkan dengan sangat detail. Oke, sekarang rasakan orang itu betul-betul ada di hadapan Anda dan sedang marah dan ingin memukul Anda. Sekarang Anda silahkan buka matanya kembali. Anda buka matanya perlahan-lahan, kemudian silahkan tarik nafasnya, tarik nafas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan ya, rilekskan badannya, ditenangkan dirinya. Oke, bagaimana Anandaku setelah kembali membayangkan situasi kecemasan tingkat tingginya Ananda? Apakah Ananda masih mengalami yang namanya deg-degan yang sangat deg-degan atau bagaimana? Nah? Saya sudah lebih baik kan Ibu sekarang. Oke, Masya Allah ya. Bagus, berarti kamu berhasil melewatinya. Selamat ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Nah. Dan karena kita sudah melewati semua proses teknik desensitisasi sistematis, di mana Ibu tadi sudah mengajak Anda untuk membayangkan tingkat kecemasan Anda dari yang terendah, sedang sampai dengan level yang tinggi, dan Alhamdulillah Andaku sudah melewati semuanya, dan Masya Allah, Alhamdulillah berhasil ya. Andaku berhasil melewati semua tahapannya walaupun dengan perasaan yang cemas dan deg-degan ya. Jadi Ibu berharap ketika besok-besok Anandaku menghadapi situasi yang serupa, Anandaku bisa lebih tenang lagi. Dan apabila Anandaku besok-besok kembali merasakan yang namanya kecemasan, silahkan datang lagi ke Ibu ya. Kita akan mengulangi yang namanya teknik tersebut sampai Anandaku benar-benar merasa tidak cemas lagi ketika menghadapi situasi-situasi tersebut ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu mau tanya, apakah masih ada ingin Anda tanyakan kepada Ibu? Saya rasa sudah tidak ada Ibu. Oke, baiklah ya. Semoga Anandaku bisa lebih tenang dan lebih rileks dan lebih semangat ketika menghadapi situasi-situasi yang membuat Anandaku cemas ya. Baiklah, kalau begitu silakan Anandaku bisa siap-siap kembali ke ruang kelas. Dan terima kasih karena sudah tidak sungkan kepada Ibu untuk menceritakan masalahnya ya. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Saya permisi dulu Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.